Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Ponorogo bersama saya Pak Ahmad Solikin dalam pembelajaran materi IPS kelas 7 semester 2. Pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kita fokus materinya ke kegiatan ekonomi. Ya. Oke. Pak Guru sajikan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, ada 3 poin. Ini menjelaskan bagaimana kegiatan produksi. Yang pertama, yang kedua menjelaskan pengertian kegiatan distribusi, dan yang ketiga menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi. Ini nanti di kegiatan ekonomi nanti dijabarkan dalam 3 poin sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke, lanjut. Ya, ini Pak Guru sajikan gambar berbagai kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ini semuanya adalah termasuk kegiatan ekonomi. Jadi berbagai kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Sesuai dengan arah jarum jam, misalnya di situ ada petani ya, petani teh sedang memanen pucuk daun teh. Kemudian ke kanan ada peternak ya, peternak itik itu sedang memeriksa ternaknya. Kemudian ke bawah ada nelayan dengan hasil tangkapannya. Kemudian ke kiri bawah ada aktivitas di pasar. Ini kegiatan distribusi barang, menjual barang di pasar. Dan yang di tengah itu dalam kegiatan jasa bengkel ya. Semuanya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, lanjut. Ya, ini mengingatkan gambar yang kemarin ya. Ini ada penjual sate. Kemarin tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ya, memperoleh keuntungan ya. Di sini salah satu contoh kegiatan distribusi langsung. Jadi penjual sate itu memproduksi sate sendiri, kemudian setelah jadi satenya dijual sendiri pula. Maka ini distribusi langsung. Ini contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Lanjut ke slide berikutnya. Gambar yang kemarin juga. Ini salah satu kegiatan produksi ya. Di industri rumah tangga, pabrik tahu. Ini kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, disimpulkan gambar tadi bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan itu disebut dengan kegiatan ekonomi, yang dikelompokkan jadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi,
distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Ya, jadi jelas ya bahwa yang dimaksud kegiatan ekonomi itu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan, dikelompokkan jadi 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, kita jabarkan satu persatu, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Ya, pengertian yang pertama, pengertian secara singkat, bahwa kegiatan menghasilkan suatu barang. Ya, ini yang dimaksud kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan suatu barang. Dalam arti luas, ini kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Ya, sebagai contoh kegiatan yang menghasilkan barang itu pabrik sepatu, ya, pabrik buku, itu menghasilkan barang. Dan ada yang menghasilkan jasa, misalnya jasa reparasi barang-barang elektronik. Misalnya kamu jasa reparasi membetulkan handphone yang rusak. Kemudian ada jasa bengkel motor yang rusak, itu diperbaiki di bengkel menggunakan jasa. Ya, berarti bengkel itu memproduksi jasa atau menghasilkan jasa. Nah, ini ada juga kegiatan yang menambah nilai guna barang atau jasa. Misalnya pasir di sungai. Ya, pasir di sungai itu nilai gunanya kecil atau bahkan tidak ada gunanya. Kemudian diambil dari sungai, dibawa ke toko bangunan. Nah, pasir menjadi bahan bangunan. Berarti pasir yang tadinya dikali tidak ada gunanya, kemudian ditambah nilainya, ditaruh di toko bangunan. Ini nanti akan digunakan sebagai bahan bangunan untuk memproduksi, misalnya membangun rumah, jalan, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan produksi itu tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga menambah nilai guna suatu barang. Oke. Lah, berikutnya lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, misalnya tadi pabrik tahu, produksi tahu, itu bisa disebut juga produsen tahu. Ya, produsen sepatu. Jadi bisa lembaga, bisa perorangan. Ya, kalau lembaga misalnya pabrik, ya, itu lembaga. Kalau perorangan tadi penjual sate, ya, produsen sate. Siapa? Ya, penjual sate sekaligus. Sehingga tadi gambarnya adalah distribusi langsung. Nah, dalam kegiatan produksi ini memerlukan 4 macam faktor produksi yang kemarin sekilas sudah dibahas. Ada faktor produksi alam, jadi apa-apa yang tersedia di alam ini namanya faktor produksi alam.
ya yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Ya, misalnya ada yang dari alam, ada tanah, kemudian ada hutan ada kayu, ya, ada binatang baik ya jenisnya flora dan fauna, ya. Kayu itu flora, fauna binatang itu disediakan oleh alam berada di hutan. Kemudian yang dia berada di dalam tanah ada barang-barang tambang, ya, seperti emas, minyak, biji besi dan lain sebagainya. Air juga, air ini juga faktor produksi alam. Dan bahkan ada sinar matahari, itu juga termasuk contoh faktor produksi alam. Ya, yang dimaksud faktor produksi alam itu adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Siapa itu? Berarti sumber daya manusia yang dapat digunakan atau punya kemampuan untuk proses produksi. Ya. Nah, untuk yang 1 dan 2 ini disebut faktor produksi asli, ya. Faktor produksi asli. Ya, nanti ditambah dengan faktor produksi modal dan kewirausahaan. Kembali ke faktor produksi tenaga kerja. Ini tenaga kerja jenisnya ada yang terdidik, berarti lewat pendidikan terlebih dahulu, menempuh pendidikan formal, baru bisa bekerja di sektor yang profesional. Misalnya dokter, lewat pendidikan dokter terlebih dahulu. Kemudian guru, jasa guru, ini pendidikan formal keguruan terlebih dahulu. Itu misalnya. Ada tenaga kerja yang hanya terlatih, memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, penjahit, itu terlatih. Ada tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terlatih, asal dicontohi, diwarai, ya, sebentar sudah bisa. Misalnya tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, itu contoh yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, ini jenis tenaga kerja, ada yang tadi yang terdidik, ada yang terlatih, ada yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke. Dan yang ketiga, faktor produksi modal. Segala hasil produksi yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, modal ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang. Ya, modal ini awalnya berupa uang, kemudian bisa menghasilkan barang, misalnya untuk membuat gedung, membuat mesin-mesin pabrik, untuk membeli bahan baku atau bahan mentah. Ini faktor produksi modal. Yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar menghasilkan barang.
Ya, ini faktor produksi kewirausahaan, kemampuan seseorang dalam mengelola 3 faktor produksi tadi. Ya, untuk yang 1 dan 2 ini faktor produksi asli. Kenapa dikatakan asli? Ini sudah ada ya, sudah ada. Tetapi kalau 2 faktor produksi itu saja hasilnya tidak maksimal. Sebagai contoh, pasir tadi ya, pasir di sungai, ada tenaga kerjanya manusia, diambil tanpa alat, pasir digenggam, dibawa ke atas dulu, ya, ke atas sungai, tanpa modal ya, tanpa alat. Alat itu termasuk modal. Jadi pasir digenggam, naik ke atas dapat 2 genggam. Itu hasilnya sangat kecil. Tapi kalau sudah ditambah modal, pakai alat wadah, misalnya ember, dibawa naik pakai ember, itu hasilnya sudah luar biasa. Lebih banyak, itu 1 ember itu beberapa genggam. Nah, kalau ditambah modalnya lagi pakai mesin sedot pasir, hasilnya berlimpah. Nah, kalau hasilnya berlimpah, kemudian butuh faktor produksi yang ketiga, kewirausahaan. Bagaimana mengolah pasir itu menjadi laku terjual. Ya, ini sebagai contoh 4 macam faktor produksi yang saling mendukung. Apabila salah satu tidak ada, ini hasilnya tidak akan maksimal atau tidak akan ada hasilnya. Itu berkaitan dengan kegiatan produksi. Lanjut ke yang kedua ya, kegiatan ekonomi yang kedua, kegiatan distribusi. Pengertiannya, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Jadi supaya barang bisa sampai ke konsumen, ada kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang. Lah, lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Ya, misalnya distributor beras. Ini ada Perum. Pemerintah yang melaksanakan distributor beras adalah Perum Bulog. Ya, jadi distributor beras di tanah air ada Perum Bulog. Ini lembaga. Kalau perorangan tadi distributor sate, ya, penjual sate. Nah, cara distribusi, cara menyalurkan barang ini ada 3 langsung. Tadi penjual sate ya, dan makanan-makanan kecil yang lain yang diproduksi oleh industri rumah tangga ya, seperti pabrik tahu ya, bisa industri rumah tangga, seseorang yang memproduksi tahu. Ini ada di Desa Pagura ada penjual tahu yang memproduksi sendiri. Ini distribusi langsung kalau pas pasaran dibawa ke pasar. Malamnya produksi, besoknya dijual. Kemudian ada yang semi langsung.
produsen melalui penyalur khusus. Ini misalnya ada pabrik-pabrik yang punya penyalur khusus dalam menjual hasil produksinya. Kemudian ada yang tidak langsung, ini lewat aktivitas perdagangan ya. Ada agen, ada grosir. Grosir itu pedagang besar ya, penjualan dalam partai besar, dan pedagang kecil atau pedagang eceran. Ini kegiatan distribusi tidak langsung. Nah, dari uraian tadi ada tujuan dari kegiatan distribusi itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna. Ya, maksudnya kalau hasil produksi belum sampai ke konsumen, ya belum ada gunanya, belum bisa digunakan, masih di pabrik ya, sehingga disalurkan oleh distributor agar hasil produksi itu lebih berguna, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Nah, ini kegiatan distribusi ini penting ya. Kalau kegiatan distribusinya macet, ada kendala, ini kebutuhan masyarakat ini bisa tidak terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin, kelangsungan ya, kontinuitas kelangsungan produksi itu terjamin. Jadi barang tidak numpuk di pabrik ya, langsung disalurkan ke konsumen sehingga bisa memproduksi lagi terus secara terus menerus. Oke, itu kegiatan distribusi, penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Lembaganya namanya distributor, caranya ada langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Oke, karena yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, ini dari uraian pengertian kegiatan konsumsi ini bisa dijelaskan. Misalnya kegiatan memakai, ya, memakai pakaian, memakai sepatu, memakai jam tangan, itu memakai. Dan menggunakan atau menghabiskan kegunaan. Misalnya makan. Makan itu menghabiskan kegunaan. Ini langsung habis. Ya, sekaligus habis. Itu kalau kita makan nasi, kita makan langsung habis. Kalau misalnya kita menggunakan ballpoint dan buku tulis untuk menulis ya, kita menggunakan kegunaan. Kalau bukunya masih kosong, belum ada tulisannya, buku tulis masih ada kegunaannya. Kalau buku tulis sudah habis buat nulis semua, ballpoint tintanya sudah habis, itu berarti kegunaannya sudah habis. Ya, kalau buku, ballpoint itu secara berangsur-angsur habis. Tapi kalau makanan atau minuman itu secara sekaligus habis. Ya, jadi yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita habiskan adalah kegunaan barang. Ya,
Apabila kegunaannya tidak ada atau sudah habis, maka barang tidak bisa dikonsumsi, ya, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Sedangkan lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, jadi ada lembaga, misalnya RTP, rumah tangga produsen, itu juga melakukan kegiatan konsumsi. Ya, pabrik itu melakukan kegiatan konsumsi. Apa yang dikonsumsi? Misalnya ada bahan baku atau bahan mentah, tenaga kerja. Ini dikonsumsi atau dipakai oleh produsen, rumah tangga produsen. Kalau perorangan ini RTK, ya, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Ya, keluarga dari bapak, ibu, anak, ini semuanya melakukan kegiatan konsumsi, meskipun beda-beda kegiatan konsumsinya, karena kebutuhan manusia itu tidak sama. Ya, oke, jelas ya. Jadi itu materi kegiatan pada kesempatan kali ini tentang kegiatan ekonomi, yaitu segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu disebut kegiatan ekonomi, yang dikelompokkan menjadi 3: kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan, kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan, dan kegiatan konsumsi, kegiatan memakai atau menghabiskan kegunaan barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalau belum paham materinya atau kurang paham, kamu bisa baca buku paket dari halaman 145, ya. Itu ada kegiatan ekonomi beserta gambar-gambarnya sampai dengan halaman 156, ya, berakhir ke kegiatan ekonomi negara. Ya, terus kamu coba, itu ada tabel di halaman 153. Ada tabel tentang daftar kebutuhan. Daftar kebutuhan dari pelakunya anak-anak, remaja, dan dewasa. Itu kamu bisa isi, ya, tabelnya disalin dulu di buku tulis, kemudian diisi barang-barang yang dibutuhkan oleh anak-anak itu apa saja. Kemudian yang nomor 2, barang-barang yang dibutuhkan oleh seorang remaja apa saja, dan yang ketiga, kebutuhan barang-barang oleh orang dewasa. Nanti kamu dapat simpulkan apakah sama atau berbeda. Ya, selamat belajar. Semoga sukses. Meskipun sekarang masih pandemi, ya, COVID-19, kamu harus tetap semangat dalam
belajar agar kamu bisa menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Itu pembelajaran pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.